Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan baca, saya baca judulnya dan kita sama-sama membaca mulai dari ayat 8. Gembala-gembala 2-3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah ini bercerita tentang bagaimana para gembala itu sementara berada di padang, dan di situ ada sebuah peristiwa yang terjadi luar biasa yang saya yakin belum pernah terjadi, yang belum pernah dialami oleh para gembala itu. Dari konteks ini maka tema firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan takut. Nah saudara, ketakutan ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh semua manusia secara umum, baik itu anak Tuhan atau bukan anak Tuhan sekalipun. Ketakutan merupakan hal yang alami. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketakutan itu menjadi musuh bebuyutan bagi semua manusia secara umum. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, jangan takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena ada beberapa alasan dalam konteks ini yang saya akan bahas. Yang pertama di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12, tadi ayat-ayatnya kita sudah baca, berbicara tentang karena kita punya juru selamat. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena kita punya juru selamat. Di situ dijelaskan dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Di situ dikatakan begini, "Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan." Sebuah pengalaman, suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba yang sebelumnya mereka belum pernah melihat hal yang demikian. Tetapi terjadi tiba-tiba dan hal ini membuat mereka menjadi takut. Tetapi ketakutan ini disebabkan bukan oleh karena diakibatkan atau adalah intervensi dari pihak manusia, tetapi suatu suasana surga yang memang hadir di tengah-tengah mereka, dan mereka kaget. Mereka berkata, "Wow, sesuatu yang luar biasa." Mereka terheran-heran dan termangu-mangu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ketakutan itu secara alami terjadi. Manusia takut cepat tua, manusia takut sakit, manusia takut cepat mati, manusia takut usahanya bangkrut. Orang-orang takut kalau studinya gagal. Anak-anak muda remaja yang lagi sekolah yang studi takut kalau studinya gagal, masa depannya itu berantakan. Kekhawatiran lepas kekhawatiran, ketakutan lepas ketakutan, itu secara alami akan muncul dalam pikiran seseorang.
secara alami akan muncul dan terus mengganggu pikiran dan intimidasi meneror pikiran seseorang. Tetapi saudara, ketika kita melihat di situ dikatakan begini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Berarti ada suatu pengharapan yang diberitahukan oleh malaikat itu kepada para gembala, bahwa kondisi dan ketakutan yang selama ini terus meneror mereka, dan itu mereka jalani dari waktu ke waktu. Mereka menjalankan pekerjaan mereka sebagai para gembala. Mereka melakukan tugas-tugas mereka, tapi sudah barang tentu ada ketakutan lepas ketakutan yang pasti datang, mampir dalam pemikiran mereka dan perasaan mereka. Tetapi justru dalam kondisi ini, ketakutan itu tidak hilang, dan kemudian malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Artinya malaikat Tuhan menyampaikan sesuatu berita yang luar biasa, supaya menenangkan hati mereka, menenangkan mereka yang mendengar kabar itu, supaya mereka benar-benar serius dan fokus mendengar apa yang akan disampaikan oleh malaikat itu. Di situ dikatakan dengan jelas bahwa sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wow, sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa yang mereka belum pernah dengar. Mungkin mereka sering mendengar, ya, yang namanya bisa masak namanya juru masak, ya. Yang bisa itu sekretaris dinamakan juru tulis, atau juru rawat, ya, yang bisa merawat di orang tua atau anak-anak kecil disebut juru rawat. Juru-juru yang lain, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, kita melihat bagaimana di sini dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ada suatu pemikiran yang luar biasa yang muncul mungkin dalam hati para gembala ini. Selama ini mereka tidak pernah yang namanya juru selamat, tapi baru hari ini mereka mendengar apa yang pribadi yang namanya juru selamat. Ini sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang mensukacitakan. Lalu selanjutnya, kalau kita melihat dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, kita baca dulu di sana. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima. Di sana dikatakan begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Luar biasa. Nubuatan ini telah disampaikan oleh Nabi Yesaya hampir 700 tahun jauh sebelum lahirnya Yesus Kristus di kandang Betlehem. Sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Penasihat ajaib. Suatu organisasi, suatu institusi hanya bisa di situ ada penasihat. Pasti ada penasihat. Karena kalau tidak ada penasihat, maka saya rasa organisasi itu akan berjalan bisa juga tanpa arah atau tanpa tujuan. Perlu adanya penasihat. Tapi di sini dikatakan bahwa penasihat ajaib. Penasihat ajaib artinya segala sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh akal dan logika manusia itu diberikan oleh Allah, supaya manusia itu mengerti tentang sesuatu yang selama ini terselubung. Makanya di sini dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Representasi Allah, yaitu Yesus Kristus. Perwujudan anugerah di dalam Yesus Kristus. Di mana di ayat selanjutnya dalam Injil Lukas pasal yang kedua tadi di situ dikatakan bahwa Injil Lukas pasal yang kedua di situ dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang namanya anugerah
sesuatu pemberian secara cuma-cuma. Saya yang tidak layak, saya yang tidak pantas, boleh menerima sesuatu yang tidak selayaknya saya terima. Itu anugerah. Itulah keselamatan itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Sudah sekian lama kita menjadi anak-anak Tuhan, sudah sekian lama kita menjadi orang Kristen, sudah sekian lama Kristus lahir di hati kita, dan sampai hari ini seberapa besar dewasanya kita di dalam Tuhan. Seberapa besar dewasanya kita di dalam Tuhan. Kualitas rohani kita bisa dapat dilihat dan diukur hanya oleh Tuhan, dan hanya roh kita yang akan tahu dan mengerti. Karena roh kita lah yang tahu tentang diri kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ sangat jelas sekali bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang telah dibukakan oleh malaikat itu dan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ada sesuatu pengharapan yang setelah sekian lama terbilang. Manusia mencari-cari melalui agama, cari-cari melalui amal perbuatan baik, mencari melalui pengetahuan atau sains, nggak pernah bertemu dengan yang namanya keselamatan, yang namanya juru selamat. Tetapi justru perwujudan anugerah dalam pribadi Yesus Kristus ketika datang, di situ dikatakan bahwa bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Artinya orang yang menerima dan percaya kepada Kristus, dialah yang menerima anugerah keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat di dalam Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Di sana dikatakan begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, arti kata Immanuel di situ ada huruf ayin, dan huruf pertama ayin dan huruf mem. Ayin itu kalau bahasa Ibrani saat ini bentuknya sudah bagus, tapi pada awalnya itu huruf Ibrani itu nggak seperti sekarang. Dulu masih berbentuk huruf piktograf atau huruf gambar, di mana setiap huruf gambar itu memiliki artinya masing-masing. Kalau huruf ayin memiliki pengertian bahwa memiliki huruf gambar, yaitu mata. Fungsi mata itu apa? Melihat. Lalu huruf M atau mem itu memiliki huruf gambar kumpulan. Orang Israel bisa lihat lautan atau danau, dan lautan atau danau itu merupakan kumpulan benda mati dan benda-benda hidup. Lalu Imanu, itu kata ganti orang pertama jamak, yaitu kaum atau kita, ya. Lalu El itu, kalau Alef itu memiliki huruf gambar kepala sapi jantan yang melambangkan kekuatan, ya. Lalu Lamed, huruf Lamed dan Immanuel, Lamed itu adalah huruf gambarnya, yaitu tongkat gembala, ya, tongkat gembala, berbicara tentang kekuasaan atau kemahakuasaan. Jadi kalau Immanuel artinya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa yang hadir melihat kita dan kita melihat dia secara fisik dalam suatu lokasi, yaitu di atas muka bumi. Itu arti kata Immanuel. Jadi Allah hadir secara fisik, di mana Allah melihat kita dan kita melihat dalam suatu lokasi, di mana itu digenapi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman Logos, sang Logos itu menjadi zat atau daging. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita menyadari bahwa arti kata Immanuel artinya Allah menyertai kita. Bahkan dalam Yohanes di sini dikatakan bahwa Yesus katakan kepada para murid, aku akan pergi, tapi aku akan mengirim seorang penolong yang lain, sehingga ia akan diam di dalam kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Itu Immanuel. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita kembali ke Injil Lukas, sangat jelas di sana dikatakan bahwa ketika malaikat itu mengatakan suatu hal yang luar biasa kepada para gembala ini, hati para malaikat ini bergembira dan bersukacita. Ada sesuatu yang selama ini terhilang, selama ini mereka belum temukan, mereka belum dapat, tapi hari ini mereka dapat dan temukan. Yaitulah ada suatu suasana yang diimplementasikan oleh malaikat surga datang ke atas muka bumi. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah, ya, besarnya kasih Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menyumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat ini, maka kita mengingat, kalau saya seorang yang patut menerima hukuman kekekalan, kematian kekal, tetapi justru ada intervensi bukan yang datangnya dari pihak manusia, tetapi intervensi dari surga sendiri, yaitu dari Allah sendiri, untuk memberikan Allah sendiri mengutus anak satu-satunya namanya Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan dapat membawa manusia keluar daripada penjara kematian atau penjara dosa. Contohnya, kalau manusia itu semuanya dalam suatu penjara yang dinamakan penjara dosa, lalu seseorang berkata begini, dengarkan saya akan bawa kalian keluar dalam penjara ini. Nggak akan pernah bisa, karena apa? Semua dalam penjara. Tetapi harus ada sosok yang dari luar penjara sana, yang datang untuk bisa membuka pintu dan mengeluarkan mereka-mereka yang ada, yang terkurung dalam penjara. Nggak bisa ada intervensi dari orang-orang yang dalam penjara dosa itu untuk membawa dirinya keluar daripada dosa. Karena semua manusia itu, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, dikatakan semua manusia berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Harus ada intervensi dari Allah sendiri, yaitulah perwujudan anugerah dalam Yesus Kristus. Dia datang dalam rupa manusia untuk mau membawa, menyelamatkan manusia dari hukuman kekekalan, dari kematian kekal. Nah, itulah sebabnya kita harus bersukacita, kita harus bergembira, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita, dari tidak melihat kondisi dan keadaan kita, tidak melihat masa lalu kita, tidak melihat seberapa besar dosa-dosa yang telah kita lakukan, tapi Dia melihat bagaimana berharganya manusia di hadapan Allah sebagai ciptaan yang termulia. Dan Allah datang dalam rupa manusia. Firman itu telah menjadi daging dan hidup bersama-sama dengan manusia untuk membawa manusia itu kembali kepada Allah. Lalu bagian yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Bagian pertama adalah karena kita punya juru selamat. Dia tahu bagaimana menyelamatkan kita. Secara jasmani Dia tahu bagaimana membawa kita keluar dari masalah. Dia tahu bagaimana membawa kita, memimpin kita untuk bagaimana kita memanage masalah kita. Karena Dia penasihat ajaib. Kita terbatas sebagai orang tua dalam menasihati anak-anak, tetapi Tuhan memberikan hikmah dan pengertian kepada kita, sehingga ketika kita menyampaikan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah, anak-anak kita, cucu-cucu, dan generasi-generasi yang akan datang, mereka bisa memperoleh nasihat-nasihat yang luar biasa, yaitulah firman Allah. Karena firman itulah pedoman bagi manusia untuk memperoleh hidup yang kekal. Bagian kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Di dalam ayat 13 sampai 17, tadi kita sudah baca. Di situ dikatakan, saya baca sekali lagi. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain,
Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan selanjutnya sampai di ayat 17. Mengapa kita tidak perlu takut? Kita tidak perlu takut karena kita punya damai sejahtera. Di situ jelas sekali ya. Di situ dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi karena kita sudah percaya, kita sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka damai sejahteranya mengalir, terus mengalir dan mengalir. Para gembala ini, selama ini mereka nggak punya damai sejahtera, karena mereka kehilangan damai sejahtera ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera bisa ditemukan melalui apa? Bisa jalan-jalan ke mall, bisa pergi refreshing atau pergi berlibur ke keluar daerah, keluar kota, atau pergi ke negara-negara lain untuk melihat negara-negara pemandangan-pemandangan yang bagus-bagus. Itu bisa. Itu hanya sukacita sesaat, damai sejahtera sesaat. Tetapi dikatakan bahwa di sini damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Suasana sukacita, suasana surga. Di sana hanya ada sukacita dan damai sejahtera. Dan Tuhan izinkan suasana itu diimplementasi oleh para malaikat di atas permukaan bumi itu. Pertama-tama kepada para gembala. Kenapa bukan kepada Raja Herodes supaya Raja Herodes bersukacita, tapi kok harus malaikat ini menampakkan diri kepada para malaikat? Kenapa? Karena hal ini menggambarkan bahwa manusia itu dalam keadaan keterpurukan, dalam keadaan ketidakberdayaan. Justru Allah melihat keseluruhan manusia dari semua konteks, dari orang-orang, kalau dilihat dari status ekonomi menengah sampai ekonomi atas sampai ekonomi bawah. Tuhan melihat kepada manusia yang terbilang dalam dosa itu digambarkan seperti para gembala, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian, orang-orang yang tidak dipedulikan oleh pembesar-pembesar, oleh raja-raja waktu itu, dan diperhatikan, dipedulikan khusus oleh Allah. Dan memang Allah mempedulikan dan memperhatikan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu dalam perayaan ibadah-ibadah Natal yang kita selenggarakan, kita melihat kalau Bapak Ibu Saudara-saudara, suami ajak istri ke mall, ya gitu ya, ajak ke mall. Di situ apa? Buy one get one. Wah, ini ibu mulai senang ini. Atau buy one get two. Atau ketika melihat beli satu gratis satu, beli satu gratis dua, itu pasti ibu-ibu atau ada bapak-bapak yang senangnya belanja pasti sukacita, gitu ya. Jadi sukacita kita tidak diukur berdasarkan nilai atau materi yang kita dapatkan dalam sebuah perayaan Natal. Oleh karena apa? Damai sejahtera kita hakikatnya adalah sukacita yang bersumber dari Allah. Sehingga damai sejahtera kita tidak mudah dikoyahkan, tidak mudah tergeser, tidak mudah dikotori, tidak mudah luntur. Oleh karena apa? Damai sejahtera yang diberikan oleh Allah itu meluap dari dalam roh kita. Bukan intervensi dari luar, tetapi meluap dari dalam roh kita. Karena ada Tuhan di dalam kita. Sehingga damai sejahtera itu meluap keluar di wajah kita, dalam eksistensi kita, dalam aktivitas kita. Itu sukacita. Nah, sukacita yang diberikan oleh dunia ini adalah sukacita sementara. Dan kalau Bapak Ibu pergi ke supermarket atau pergi ke mall atau pergi ke luar negeri, ke negara mana saja, nggak ada seorang pun yang pernah menjual yang namanya di sini menjual damai sejahtera dan sukacita, nggak ada. Damai sejahtera sukacita dijual, harganya diskon, nggak ada. Tetapi sesungguhnya kita beruntung, kita telah menemukan suatu kedamaian dan sukacita, yaitu suasana surga yang telah dihadirkan di tengah-tengah permukaan dunia pada saat para gembala ada di padang itu. Dan sejak kapankah kita menerima damai sejahtera dan sukacita Allah? Sejak kita percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita.
damai sejahteranya itu mengalir. Sehingga ketika ada duit tetap sukacita, ketika nggak ada duit tetap bersukacita, ketika usaha lancar sukacita, ketika usaha tidak lancar sukacita, ketika sehat sukacita, ketika sakit sukacita. Wah, artinya apa saudara? Kita tidak mengizinkan keputusasaan, persungutan, atau keluhan-keluhan untuk menjadi sebuah gaya hidup kekristenan. Tetapi kita membiasakan diri kita dengan apa yang sudah ditanamkan oleh Allah dalam diri kita. Sehingga apa? Ketika hal-hal duniawi yang datang coba-coba menggeser damai sejahtera sukacita kita, tidak bisa tergeser. Karena apa? Satu perkara kita tahu, damai yang dari Tuhan itu tidak akan pernah diambil oleh siapapun. Itulah sebabnya Yesus katakan, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, damai sejahtera-Ku kutinggalkan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kita baca dulu ya. Nanti pikir ini Pak Pendeta ngarang-ngarang. Kita baca dulu dalam Yohanes pasal 14. Kita baca sama-sama ayat ini. Yohanes 14 ayat 27. 2-3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Luar biasa. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang diberikan oleh dunia tidak seperti yang aku berikan kepadamu. Ada sebuah perbedaan yang cukup jauh antara damai sejahtera yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini atau oleh manusia. Karena yang dari dunia bersifat fana, tapi yang dari Allah bersifat kekal dan bertahan sampai akhir hayat kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya William Berkeley dia pernah berkata dan dia pernah menuliskan begini. Uang dapat mengerjakan banyak hal, namun ada banyak hal-hal yang tidak dapat dikerjakan oleh uang. Uang bisa membeli ranjang yang mahal, tapi uang tidak bisa membeli tidur. Uang bisa membeli obat, tapi uang tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa membeli buku semahal apapun atau selaris apapun, tapi uang tidak bisa membeli otak. Uang bisa membeli makanan, tetapi uang tidak bisa membeli selera makan. Uang bisa membeli rumah yang mewah, tapi uang tidak bisa membeli suasana dan kebahagiaan yang menyenangkan dalam rumah. Uang bisa membeli kecantikan dan kegantengan, tetapi uang tidak bisa membeli sebuah naluri kehidupan yang lahirnya dari Tuhan. Uang bisa membeli sebuah agama, tetapi uang tidak bisa membayar untuk masuk surga. Uang tidak bisa menebus seseorang untuk masuk surga. Dia menyadari bahwa bagaimana dia seorang bisnismen, seorang konglomerat yang tadinya dia berpikir bahwa uang adalah segalanya, materi adalah segalanya, harta adalah segala-galanya bagi dia. Tetapi tatkala dia mengenal Tuhan, dia berkata, uang memang mengerjakan banyak hal, menyelesaikan banyak masalah lain-lain, namun tidak bisa mengerjakan banyak hal-hal yang lain. Hanya darah Yesus yang bisa menebus, membayar kita untuk masuk surga. Nah, ini damai sejahtera yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan damai sejahtera yang demikian tidak bisa diberikan oleh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat di ayat Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 14 tadi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ada sebuah tawaran khusus kepada semua manusia bahwa hanya damai sejahtera itu diperuntukkan bagi mereka yang berkenan kepada Allah. Artinya apa?
Kebaikan manusia itu hanya sebatas kebaikan lepas kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Dan kebaikan itu dilihat oleh Allah. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu semua dilihat oleh Allah, semua sia-sia. Karena dalam Mazmur, bahkan dalam Roma 3 dikatakan bahwa semua hal di hadapan Allah itu tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Sehingga tidak ada seorang pun yang layak untuk menerima keselamatan itu. Dan karena itu, keselamatan itu diberikan, dikaruniakan oleh Allah secara cuma-cuma, yaitu mengaruniakan Yesus Kristus sebagai representasi Allah dan memberikan damai sejahtera supaya manusia ketika dia takut, Roh Allah, Tuhan yang menuntun kita, memberikan suatu kedamaian yang bernilai kekal, memberikan kita kekuatan untuk keluar dari persoalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari konteks ini maka kita melihat kalau para gembala itu begitu bersuka cita pada waktu mereka mendengar kabar itu, mereka menyaksikan peristiwa itu. Lalu kemudian di dalam ayat selanjutnya dikatakan begini, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ada suatu dorongan yang sangat kuat dalam kehidupan mereka. Pekerjaan mereka tidak menjadi sebuah rutinitas yang akan menghalangi apa yang menjadi dorongan, apa yang menjadi tugas yang telah diberikan oleh mereka. Mereka terbeban untuk menyampaikan kabar ini. Mereka pergi dan harus melihat apakah benar-benar peristiwa itu terjadi atau tidak. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, dan dibuktikan dalam ayat selanjutnya bahwa lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Esensi Natal pada akhir zaman ini mulai bergeser Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Natal dianggap sebagai kemewahan. Natal dianggap sebagai kemeriahan. Natal dianggap sebagai panggung hiburan. Dan jangan sampai kita tergeser dari esensi Natal itu. Natal adalah pemberian. Natal adalah menaruh perhatian. Natal adalah kepedulian. Natal adalah menyalurkan kasih. Karena memang Allah mengasihi kita dan kita harus mengasihi sesama. Karena memang Allah peduli dengan kita dan harus kita peduli orang lain. Kalau kita perhatikan bagaimana pada saat Yesus Kristus pada saat waktu itu lahir di palungan yang hina-hina. Dan di lain sisi para gembala itu bersuka cita, mereka memuji-muji Allah. Sementara di pihak lain ada ibu-ibu seperti Rahel dan ibu-ibu yang lain. Mereka meratapi anak-anak mereka yang dibantai, dimatikan oleh Raja Herodes yang berumur 2 tahun ke bawah. Setelah kelahiran Kristus itu, anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah diperintahkan oleh Raja Herodes untuk mereka semua dibantai. Ada ratapan tangisan dan air mata yang tercurah dari Rahel dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak. Anak-anak mereka mati. Hal ini menggambarkan bahwa ketika pengharapan yang sesungguhnya, sang pengharapan itu hadir di tengah-tengah dunia ini, iblis tidak ketinggalan, tidak berdiam diri. Di mana Herodes dilambangkan sebagai iblis. Dia ingin menghancurkan manusia, itu harus dibinasakan. Yohanes 10 ayat 10a, pencuri hanya datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi ayat bagian bisa dikatakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di luar sana terdapat ratapan tangisan dan kertak gigi, tapi di lain sisi ada orang-orang bersukaria, itulah para gembala. Jangan sampai gereja bersuka-suka, anak Tuhan bersuka-suka di dalam gereja, tapi ada orang-orang di luar sana yang menjerit ketakutan karena mereka terhimpit, mereka intimidasi oleh ketakutan, oleh berbagai hal yang membuat mereka menderita. Teristimewa mereka terbelenggu oleh dosa, perolehan dosa. Dan harus kita peduli. Paling tidak kita mendoakan. Di antara Bapak Ibu Saudara
Di antara Bapak ini pernah nggak ada yang doakan paling tidak Habib Rizik? Ada yang pernah doakan Habib Rizik? Di sini Bapak ini, kalau yang pernah doakan tolong coba angkat. Paling tidak kita mendoakan, memberi Bapak Ibu Saudara, mensuplai kasih, mendoakan persiapan buat mereka orang-orang yang melakukan kejahatan. Barang siapa mengasihi Allah, dia lahir dari Allah. Tetapi barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak pernah melihat Allah dan tidak pernah mengenal Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang punya pengajaran supaya membenci orang lain, membunuh orang lain? Mereka tidak mengenal akan Tuhan. Tetapi kita mengenal akan Tuhan, karena Allah yang kita sembah memiliki kontrak kasih. Allah adalah kasih. Dikatakan seperti Bapak Yesus katakan begini, seperti dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 4 itu tidak salah dikatakan, seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu. Perputaran tindakan kasih. Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi manusia, manusia mengasihi sesama. Kasih. Itulah sukacita. Ketika kita mendoakan orang, wah ini orang kok error ya. Tadi itu orang tetangga saya tadinya baik, tiba-tiba kok kayak dia lebih jahat daripada setan. Tiba-tiba kok tingkahnya aneh, sikapnya aneh, omongannya berantakan, omongannya kebun binatang. Firman Tuhan katakan, kalau orang musuh lapar, kasih dia makan. Kalau dia haus, kasih dia minum. Kalau dia lapar, pipimu yang satu kasih pipimu. Artinya mengajarkan tentang kasih, memberi, dan memberi. Sukacita itu harus diekspor, damai sejahtera itu harus diimplementasikan kepada sesama. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan hanya menikmati damai sendiri di dalam suatu kelompok. Tetapi mari kita damai itu harus terpancar keluar. Sukacita itu harus dirasakan, dinikmati oleh orang lain. Bagian yang ketiga kita lihat dalam Injil Lukas. Lukas pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat 20. Mengapa kita tidak perlu takut? Alasan yang pertama tadi, karena kita punya juru selamat. Alasan yang kedua, karena kita punya damai sejahtera. Dan alasan yang ketiga dari ayat 18 sampai dengan ayat 19. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 18 sampai 19 sampai ayat yang ke-20. Ayat 18 sampai 20. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Marta menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mengapa kita tidak perlu takut? Tidak boleh takut. Bagian yang ketiga adalah karena kita punya tujuan hidup. Karena kita punya tujuan hidup. Kalau manusia nggak punya tujuan hidup, berarti hidupnya itu, berarti manusia tersebut adalah manusia yang paling gagal di antara semua manusia di dunia ini. Kalau dalam beberapa aliran filsafat, salah satunya itu nihilisme, dia beranggapan bahwa semua makhluk hidup, terutama manusia, itu tanpa tujuan hidup. Nihilisme. Nah, itu aliran filsafat. Lalu salah satu aliran filsafat lagi, yaitu aliran epikurisme atau epikuros. Nah, itu aliran yang lebih condong kepada hedonisme. Artinya hanya kenikmatan, hanya materi atau kenikmatan yang menjadi tujuan hidup. Tetapi kita anak-anak Tuhan berbeda. Kita harus punya tujuan hidup yang jelas. Kita perhatikan di dalam ayat 18.
Ayat sebelumnya juga dijelaskan bahwa pada saat para gembala itu menerima kabar itu dikatakan mereka segera berangkat dan pergi ke tempat di mana Maria dan Yusuf berada. Mereka segera bertindak. Dan bukan hanya itu saja, tetapi dalam ayat 18 di situ dikatakan bahwa Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ada begitu banyak orang menjadi kacau balau kehidupannya karena hanya pusing dengan lifestyle atau gaya hidup. Dia tidak melihat kepada tujuan hidup, tapi hanya fokus kepada lifestyle atau gaya hidup. Sehingga apa? Dia tidak mencapai apa yang menjadi tujuan hidup. Karena fokusnya, waktunya dihabiskan hanya kepada gaya hidup. Materi hanya dihabiskan kepada gaya hidup. Tenaganya dihabiskan hanya kepada gaya hidup. Semua diekspor habis, berputar-putar di gaya hidup tanpa dan kemudian menggeserkan tujuan hidup. Ketika kita lebih fokus dan terarah kepada yang namanya gaya hidup, maka tujuan hidup kita akan mulai kabur, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita anak-anak Tuhan harus memiliki tujuan hidup yang pasti. Kita lihat tujuan hidup para gembala ini. Dan Maria di sini dikatakan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dia mendengar kabar itu dari para gembala. Dia renungkan. Dia menyimpan di dalam hatinya. Dia save. Dan bukan hanya save, tapi dia renungkan apa yang dikatakan oleh para gembala itu. Ketika kita mendengar firman Tuhan, memberitahukan kepada kita dengar lewat YouTube kah, kita dengar lewat pemberitaan firman Tuhan di mimbar-mimbar gereja kah, atau dimanapun kita dengar firman Tuhan, kita simpan firman itu dalam hati kita dan kita harus renungkan. Itu artinya kita punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah Tuhan. Tujuan hidup adalah menyenangkan Tuhan. Tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Semua dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, hanya semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ini tujuan hidup Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai anak-anak remaja pemuda, jangan sampai karena terlalu yang memikirkan gaya hidup. Karena gaya hidup ini akan mempengaruhi, menyita waktu, perhatian dan pikiran saudara, sehingga akan menghilangkan tujuan hidup saudara-saudara. Karena pikir, yang satu datang kuliah pakai katakanlah pakai apa ya, Pajero Sport, atau dia datang pakai mobil apa lagi, Mercy. Dia mulai merasa tersaing. Tahun depan saya harus pakai mobil Mercy atau BMW yang tingkatnya lebih tinggi, katakanlah. Nah, itu bicara tentang gaya hidup. Sementara tujuan hidup, dia kuliah atau dia studi, tujuannya adalah menyelesaikan studi, dia sukses dan bisa melakukan sesuatu bagi dirinya dan bagi keluarganya. Itu tujuan hidup. Jadi jangan sampai perkara-perkara dunia ini dapat menyita fokus kita, perhatian kita, sehingga kita korbankan semua hal ini, kita hanya fokus kepada yang namanya gaya hidup, persaingan. Di sana kita mulai berputar-putar. Sementara tujuan hidup kita mulai kabur, Bapak Ibu Saudara. Para gembala yang dalam ayat 19 yang dikatakan, ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka memuji memuliakan Tuhan. Tadinya saya yakin mereka tidak pernah memuji memuliakan Tuhan, tapi mereka melihat bagaimana para malaikat itu memuliakan Tuhan, karena para malaikat itu sudah menghadirkan suasana surga dan mereka itu bersukacita, bergembira, dan suasana itu tidak kuburkan, tidak ditenggelamkan, tapi suasana itu dibawa. Mereka bawa datang dan sampaikan itu di kandang Betlehem itu, sampaikan kepada Yusuf dan Maria dan orang-orang yang lain yang ada di sana. Dan ketika setelah itu mereka kembali dari sini, dikatakan mereka sambil memuji dan memuliakan Allah. Suatu pujian, hormat, kemuliaan mereka naikkan kepada Tuhan. Karena saya yakin jauh sebelum itu mereka hanya hidupnya berputar-putar. Tujuan hidup mereka tidak punya tujuan hidup yang jelas. Pekerjaan mereka menyita waktu mereka habis. Tenaga mereka dihabiskan hanya untuk pekerjaan itu. Dan pekerjaan mereka sebagai seorang gembala
mereka lakukan secara rutinitas tanpa melihat ada perkara yang lebih berharga yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi tatkala malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, paradigma mereka berubah, cara berpikir mereka berubah, disetting oleh Allah untuk lebih baik, dan mereka melihat ada Tuhan yang patut mereka muliakan dan tinggikan. Karena itu dalam setiap kehidupan kita, keluarga dan rumah tangga, dalam hal apapun, pekerjaan, hal apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, merupakan saran, merupakan saran agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam pekerjaan kita. Firman Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan tidak seperti untuk manusia. Kalau melakukan sesuatu yang terbaik untuk manusia, kenapa tidak kita harus melakukan yang terbaik buat Tuhan? Atau dengan pengertian, kalau kita punya kerinduan yang dalam untuk memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik lewat pekerjaan kita, lewat aktivitas kita, lewat hal apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, kita ingin lakukan yang terbaik. Kita lakukan terbaik dalam pekerjaan kita, dalam rutinitas kita. Demikianlah sebenarnya kita sudah lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan inginkan jangan kita berputar-putar dengan yang namanya gaya hidup, tetapi melihatlah jalan ke depan. Petrus, pada saat mereka berada di Danau Galilea, Tuhan Yesus datang dan berjalan di atas air. Lalu kemudian Petrus berjalan di atas air. Tapi ketika dia melihat gelombang itu, dia tinggal. Dia berkata, Tuhan, tolonglah aku binasa. Tuhan, tolonglah aku binasa. Karena dia perhatikan gelombang itu. Ketika masalah terjadi, ketika persoalan terjadi, jangan pernah kita melihat persoalan itu besar, wow, dahsyat. Tapi lihatlah Allah kita yang lebih dahsyat, lebih luar biasa, ajaib bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam kondisi dan keadaan itu, dalam hal apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini, percaya bahwa ada Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita baca dulu dalam Mazmur 86. Mazmur 86. Mazmur 86 ayat 8. Mazmur 86 ayat 8 bisa dikatakan begini. Mazmur 86 ayat 8. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Lalu ayat, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Doa Daud. Dia berseru supaya dia terhindar, dia terluput dari lubang kubur, dari kematian yang sementara meneror dan mengancamnya. Dia berkata, hanya Engkau ya Tuhan. Dia berkata, Engkau besar dan sanggup melakukan keajaiban-keajaiban. Dalam hidupnya, Tuhan adalah tujuan hidupnya. Dia hanya mau menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya Raja Daud, dia adalah raja yang berkenan di hati Allah. Tuhan sangat mengasihi dia. Kalau kita rindu supaya kita terus dipimpin, dituntun dan disertai oleh Allah, jangan pernah menjadikan gaya hidup mendominasi tujuan hidup kita. Karena tujuan hidup kita itulah yang utama, yaitu memuliakan Allah,
melakukan yang terbaik buat Tuhan. Itulah sebabnya kalau Tuhan percayakan saudara sebagai perwujudan dari kasih Allah di suatu tempat atau di suatu gereja atau di tengah-tengah masyarakat, berarti Tuhan tempatkan kita untuk memberi, untuk peduli, untuk lakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita baca sama-sama ayat yang terakhir. 1 Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20. Sudah temukan? Kita baca sama-sama. 2, 3. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia datang memberikan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar, yaitu di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah hidup yang kekal. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya yang telah menerima anugerah Allah secara cuma-cuma. Dan karena itu kita perlu mengimplementasikan kasih Allah kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada orang-orang lain yang mereka butuhkan. Kita harus implementasikan kasih Allah, damai sukacita Allah. Kita implementasikan, dan jangan pernah tujuan hidup kita tergeser hanya karena gara-gara gaya hidup. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sampai di sini. Kita naikkan pujian bersama-sama untuk pemusik worship leader singer. Saya undang untuk ke depan. Kita naikkan pujian, tak usah takut. Kita naikkan pujian. Tuhan sudah menyertai dan memimpin kita dari tanggal 1 Januari sampai akhir tahun tanggal 29 Desember hari ini. Mungkin ada banyak hal-hal yang Bapak Ibu Saudara saya khawatirkan. Mungkin ada banyak masalah-masalah yang membuat kita khawatir dan takut hari-hari kita lewati. Dan juga mungkin kita mulai berpikir tahun 2020 adalah tahun yang sulit. Bahkan mungkin ada isu yang Bapak Ibu dengar bahwa nanti akan ada tsunami. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir dan bimbang. Sebab Dia Allah yang selalu menyertai kita. Tak usah takut.